Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari tentang cost of loanable fund dan lending rate. Dalam membentuk suku bunga kredit, itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah cost of loanable fund, yang kedua overhead cost, yang ketiga risk factor, yang keempat spread, yang kelima pajak. Cost of loanable fund adalah biaya dana yang harus dibayarkan oleh bank untuk setiap rupiah sumber dana setelah dikurangi dengan dana yang harus dipelihara oleh bank berupa cadangan wajib minimum. Jadi bank itu memperoleh sumber dana. Sumber dana utama bank adalah dana pihak ketiga yang berasal dari pinjaman, giro, dan deposito. Nah, di samping itu, bank juga harus memelihara yang namanya cadangan wajib minimum atau giro wajib minimum. Itu adalah dana minimum yang harus disediakan atau harus diendapkan oleh bank dari seluruh kas atau aset yang dimilikinya. Nah, di sini cost of loanable fund ini adalah dana yang harus dikeluarkan oleh bank dari setiap sumber dana setelah dikurangi dengan cadangan wajib minimumnya. Jadi sumber dana bank itu ada 3. Sumber dana ini bisa Anda lihat di laporan neraca bagian pasifa. Kalau bagian aktiva itu adalah aset, kekayaannya bank. Kalau bagian pasifa itu sumber dana bank. DPK ada yang paling atas, dana pihak ketiga. Terdiri dari pinjaman, giro, dan juga deposito. Dana pihak kedua itu terdiri dari pinjaman dari bank lain, termasuk BI. Kemudian dana pihak pertama adalah modal bank itu sendiri. Itu di sisi pasifa. Kemudian bank juga harus menyimpan yang namanya giro wajib minimum atau cadangan wajib minimum. Itu adalah likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh bank dan besarnya ditentukan oleh BI. Dalam menghitung cost of loanable fund itu menggunakan metode rata-rata tertimbang, menetapkan tingkat suku bunga yang akan dibayarkan, serta bisa menghitung komposisi sumber dana. Untuk menghitung komposisi sumber dana, kita menghitung dana yang dapat dipinjamkan. Misalkan giro wajib minimumnya 5%, maka loanable fund-nya atau dana yang dapat dipinjamkan adalah 100% dikurangi dengan giro wajib minimum. Itu dana yang dapat dipinjamkan kepada masyarakat. Bunga efektifnya adalah 100 dibagi 100% dikurangi dengan giro wajib minimumnya. Sehingga dan kontribusi dananya merupakan persentase komposisi dana dikalikan dengan bunga efektif. Dijumlahkan semuanya sehingga menghasilkan cost of loanable fund, yaitu jumlah seluruh kontribusi dana. Yang kedua adalah overhead cost. Overhead cost adalah biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Proporsinya tergantung pada besarnya earning asset atau total aktiva yang produktif. Jadi, ada disebut sebagai earning asset itu adalah loan atau kredit yang diberikan pada nasabah. Itu adalah aktiva yang produktif, artinya aktiva yang menghasilkan pendapatan. Semakin besar volume kredit suatu bank, maka earning assetnya juga semakin besar, sehingga biaya overheadnya semakin rendah. Ini juga dipengaruhi oleh efisiensi bank dalam mengendalikan biaya operasional. Yang ketiga, risk factor atau resiko merupakan komponen yang sangat mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Semakin besar resiko suatu kredit, maka biasanya risk factornya semakin tinggi. Seperti apa sih kredit yang berisiko itu? Misalkan kredit tanpa anggunan. Itu berisiko. Jadi tidak ada jaminan, itu berisiko. Risk factor ini bisa merupakan suatu hal yang dapat ditekan oleh bank supaya suku bunganya bisa lebih kompetitif. Ya, jadi bank bisa menekan risk factor sehingga bunga yang ditawarkan itu lebih kecil daripada bank yang lainnya. Spread merupakan margin atau pendapatan yang utama dari bank yang menentukan pendapatan bersihnya bank. Margin merupakan selisih dari cost of loanable fund dikurangi dengan biaya tingkat suku bunga kredit gitu ya, lending rate ya. Semakin besar kredit, maka tingkat spread-nya semakin ditekan. Sehingga lending dapat turun, jadi bank bisa lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan pada nasabah.
Kemudian pajak. Pajak ini tentu saja akan mengurangi net margin atau keuntungan bersih dari bank. Bank dapat memberikan pajak itu, membebankan pajak itu secara utuh, secara penuh kepada nasabah ataupun secara sebagian tergantung pada kebijakannya bank. Di sini kita akan mencontohkan, memperhitungkan lending rate. Ada alternatif pertama dan alternatif kedua. Komposisinya adalah cost of lendable fund, overhead cost, risk factor, spread juga tax. Pada alternatif pertama, bank memberikan risk factornya lebih tinggi daripada alternatif yang kedua karena mungkin memang resikonya lebih tinggi. Spreadnya juga lebih tinggi, jadi bank bisa menentukan spreadnya, juga bisa menekan marginnya. Kemudian tax-nya, alternatif yang pertama, bank memberikan atau membebankan tax itu penuh kepada nasabah. Sedangkan alternatif yang kedua, bank hanya membebankan sebagian kepada nasabah. Sehingga bunga pada alternatif pertama lebih tinggi daripada alternatif yang kedua. Sekarang kita bicara tentang macam-macam suku bunga. Penentuan atau penetapan suku bunga. Ada yang disebut sebagai flat rate, itu adalah suku bunga tetap. Artinya setiap bulannya angsuran dan pokoknya juga tetap sampai lunas. Yang kedua, lending rate itu adalah apabila per bulannya tetap, tapi pembebanan bunganya terus menurun sesuai dengan saldo akhir atau sisa pinjaman. Yang ketiga, float rate. Kalau float rate ini, maka bunganya tergantung pada bunga yang berlaku di pasar. Sehingga besar kecilnya bunga bisa berbeda setiap bulannya. Ini adalah perhitungan untuk flat rate. Rumusnya adalah bunga pinjaman sama dengan pinjaman kali persentase rate per 12. Sedangkan untuk lending rate, rumusnya adalah bunga pinjaman sama dengan saldo akhir periode kali bunga per 12. Contoh perhitungannya, misalkan Ana meminjam uang di bank sebesar 12 juta selama 1 tahun. Hitunglah besarnya angsuran Ana per bulan bila menggunakan bunga flat sebesar 12% dan bunga efektif atau lending rate sebesar 12% juga. Untuk flat rate, yang pertama kita hitung cicilan pokoknya. Cicilan pokoknya berapa? 12 juta kali 12. Sama dengan 1 juta. Bunga per bulannya 12 juta kali 12% per 12. Sama dengan 120. Sehingga setiap bulannya Ana harus membayar 1 juta ditambah dengan 1 juta 200. Sama dengan 1 juta 120. Maaf, 1 juta tambah 120 sama dengan 1 juta 120 ribu rupiah. Setiap bulan flat atau sama, sampai lunas. Close lending rate, kita hitung dulu pokok angsurannya. Pokok angsurannya adalah 12 juta per 12 bulan, sama dengan 1 juta. Jadi setiap bulannya dia harus mengangsur pokoknya 1 juta. Bunga bulan pertama sama dengan 12 juta dikali 12% per 12, sama dengan 120. Sehingga angsuran bulan pertama adalah 1 juta ditambah dengan 120, sama dengan 1 juta 120. Bunga kedua, bulan kedua, tidak lagi menggunakan 12 juta, tapi menggunakan sisanya. 12 juta tadi, karena sudah diangsur 1 juta, maka sisanya sama dengan 11 juta. Kali 12% per 12, sama dengan 110 ribu. Sehingga angsuran bulan kedua adalah 1 juta ditambah dengan 110 ribu, sama dengan 1 juta 110 ribu. Bulan ketiga, maka menggunakan 10 juta. Dari mana? Sisanya setelah dikurangi dengan angsuran bulan kedua. Bulan keempat, menggunakan perhitungan bunganya menggunakan 9 juta. Begitu seterusnya. Nah, paham ya? Ini adalah soal untuk kalian kerjakan, kemudian dikirim ke Google Classroom seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.